Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan di pertemuan ke-7 dengan topik 3, yaitu Trapping User Defined Exception. Sebelumnya kita bahas trapping juga, tapi yang dimiliki atau yang standarkan oleh Oracle-nya, Oracle Server. Tujuan dari topik ini menulis kode PL/SQL untuk memberi nama pengecualian atau exception yang ditentukan oleh user, pengguna. Menulis kode PL/SQL untuk memunculkan pengecualian, kemudian menulis kode PL/SQL untuk menangani pengecualian yang muncul, dan menulis kode untuk menggunakan RAIS, Application Error. Nah, seperti yang sebelumnya, selain kesalahan Oracle yang telah ditentukan, pemrogram dapat membuat kesalahan yang ditentukan pengguna sendiri. Nah, kesalahan yang ditentukan pengguna tidak secara otomatis dimunculkan oleh Oracle Server, tapi ditentukan oleh programmer dan harus dimunculkan oleh programmer ketika terjadi. Dengan kesalahan yang ditentukan pengguna, programmer membuat kode kesalahan dan pesan kesalahan. Nah, contoh kesalahan yang ditentukan pengguna mungkin saja berupa invalid manager ID. Nah, dari pertemuan topik sebelumnya atau dari pembahasan topik sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa terdapat 3 exception, yaitu predefined Oracle Server Error yang tidak diperlukan deklarasi yang di bagian blok awal PL/SQL. Kemudian yang kedua, non-predefined Oracle Server Error, tapi dia harus ada deklarasinya. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas sekarang, yaitu User Defined Error. Nah, errornya didefinisikan oleh programmer, dideklarasikan di bagian deklarasi, dan harus ada pernyataan untuk dimunculkan. Nah, di sini untuk menjebak user defined exception, PL/SQL meminta harus menentukan, mendefinisikan dulu exception-nya. Kemudian didefinisikan exception-nya bergantung pada kebutuhan aplikasi kita yang kita buat, Nah, di sini deklarasinya, bagian deklarasi, kemudian ada untuk dimunculkan bagian executable. Di sini harus ada perintah RAIS, RAIS untuk memunculkan error. Kemudian di sini baru gunakan penanganan errornya pakai exception, seperti yang di bagian exception. Nah, di sini contoh, misalkan salah satu contoh perlunya pengecualian yang ditentukan pengguna adalah sama input data. Diasumsikan bahwa program meminta pengguna untuk nomor dan nama departemen sehingga dapat memperbarui nama departemen. Apa yang terjadi ketika pengguna memasuki departemennya yang tidak valid, jadi nggak sesuai dengan format yang ada. Kode tidak menghasilkan kesalahan Oracle. Jadi karena belum ada, bukan kesalahan yang dimunculkan dari Oracle. Nah, di sini Anda perlu mendefinisikan kesalahan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya untuk memunculkan kesalahan. Nah, di sini di bagian declare, misalkan
namanya itu akunting, departemen nomornya adalah 27. Kemudian diganti update departemen, di mana departemen name-nya adalah VName-nya akunting ya. Kemudian dengan departemen ID-nya adalah 27. Apa yang terjadi? Ternyata ketika pengguna masukkan departemen yang tidak valid, di departemen 27 itu nggak valid ya. Kode yang tertulis tidak menghasilkan kesalahan. Seperti di sini Anda perlu mendefinisikan kesalahan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya untuk memunculkan kesalahan. Dengan cara, ini yang pertama mendeklarasikan nama exception-nya ya di bagian deklarasi, misalkan diberi nama ini if invalid department exception. Yang kedua, menggunakan pernyataan RISE untuk memunculkan pengecualian secara eksplisit di dalam bagian yang dapat dieksekusi. Jadi seperti ini, if SQL not found ya, then RISE, maka munculkan ini exception yang sudah dideklarasikan. Nah, yang ketiga merujuk. Jadi kita buat seperti exception yang sudah terdefinisi ya di Oracle, merujuk pengecualian yang dideklarasikan dalam rutinitas atau subbagian ya, subprogram penanganan pengecualian yang sesuai seperti ini. Exception when, ini yang tadi dideklarasikan nama exception-nya. Nah, kalau terjadi penginputan departemen yang invalid ya, tidak valid, maka tampilkan. Jadi departemen ID-nya tidak ada ya. Tuh. Selanjutnya ini contoh lengkapnya ya. Dari deklarasi yang pertama ditentukan dulu invalid department adalah exception. Kemudian masukkan nama departemennya, misalkan akunting. Nomor kode departemennya adalah 27. Nah, terus diminta untuk update. Kalau tidak ada ya, SQL not found, ini adalah error yang not found, dan munculkan ini RISE nama exception-nya. Kemudian yang ketiga, masukkan di bagian block exception untuk menampilkan errornya. Tuh, errornya adalah ini no such department ID ya. Nah, pernyataan RISE itu dipakai untuk memunculkan nama exception ya. Nah, di mana kita bisa menggunakan RISE pada exception yang kita miliki. Misalkan user defined exception. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ini nama exceptionnya ya, Grand total 90, dan RISE ini invalid total. Else, nah, munculkan totalnya di rumus jumlah student, nilai student dibagi dengan totalnya rata-rata. Kalau untuk di errornya si Oracle RISE ini pembagian, jadi kalau misalkan totalnya 0, berarti pembagian dengan bilangan 0 ya, maka RISE munculkan 0 divide.
Kalau enggak ya dihitung, kalau enggak 0 grand totalnya. Jadi untuk pembagian bilangan 0 maka pasti hasilnya akan error. Nah, makanya kita pakai exception ini, zero divide ya. Selanjutnya di sini akan dibahas prosedur Rice application error. Nah, prosedur adalah kumpulan dari statement. Nah, prosedur ini Rice application error digunakan untuk mengembalikan pesan yang dibuat oleh user ya, pesan error yang dibuat oleh user. Jadi user define dari subprogram yang sudah tersimpan. Nah, keuntungan menggunakan ini, prosedur ini untuk menggantikan Rice ya. Nah, Rice yang tadi dimunculkan untuk exception. Nah, prosedur ini Rice application error memungkinkan Anda bisa menghubungkan nomor error ya yang nantinya memiliki arti sesuai dengan pesan yang ada di exception. Nah, misalnya error yang disarankan di sini nomor errornya antara min 20.000 dan min 20999. Sintaknya seperti ini ya. Rice application error, karena ini nama prosedur jadi nggak boleh pisah-pisah ya. Nah, kemudian nomor errornya, terus pesan kesalahannya apa. Nah, ini optional, true atau false. Kita lihat di contoh berikut ya. Nah, dilanjutkan di sini error number itu adalah nomor khusus ya, nomor yang spesifik untuk user. Untuk exception yaitu antara min 20.000 dan min 20.999. Sedangkan message-nya adalah message spesifik oleh user untuk exception-nya. Isinya adalah teks ya, karakter string sampai 2048 byte. Panjangnya bisa sampai 2000 lebih kata huruf nih. Ini bentuknya kan tadi seperti ini, Rice application error, kemudian nomor errornya, message. Nah, true false ini optional. Jadi boleh ada boleh tidak ya, merupakan parameter. Kalau true berarti errornya disimpan di sebelum error. Kalau false itu defaultnya oleh si Oracle ini false ya. Errornya disimpan atau menggantikan error yang sebelumnya. Tuh. Diganti ditimpah ya. Bentuknya sama seperti ini ya, sintaksnya. Nah, kita lihat angka antara 20.000 dan 20.999 ini dipakai ya untuk programmer. Jadi pakai Oracle untuk programmer. Nah, jadi nggak pernah dipakai untuk si errornya si Oracle. Nomor ini ya, nggak ada kode nomor ini di errornya Oracle. Jadi ini khusus untuk pemanggilan prosedur Rice application error. Tuh. Di bagian, ini dua bagian yang beda. Di bagian executable, di bagian program, dan di bagian exception-nya di bawah ya. Tuh.
Nah, untuk yang di executable section, raise application error, itu menampilkan nomor dan pesan dari user ya. Tuh. Proses contohnya seperti ini, kita deklarasikan ini. Misalkan PLS integer 123 ya. Begin, delete, hapus dari tabel employee yang manager ID-nya adalah ini vmanager vmgr dengan nomor 123. Jika nggak ada, panggil prosedur ini raise application error. Nah, ini kode yang didefinisikan oleh si programmer ya. Min 2022. Nah, ini pesannya. This is not a valid manager. Jadi, nomor ini 123 ini nggak valid. Nah, tidak ada di tabel employee. Jadi ya tidak bisa di delete. Ya, tuh. Nah, contoh lain ini untuk yang VMGR-nya 27 ya. Terus nah tampilkan employee ID nih, untuk employee ID ya, dari tabel employee yang manager ID-nya 27. Nah, di sini kemudian tampilkan employee ID yang bekerja untuk manager ID 27 adalah siapa? Kalau misalkan datanya tidak ada, nah ini pakai exception siapa? When no data found ya, itu exceptionnya si Oracle. Maka nih kalau tidak ada, maka panggil prosedur ini, tuliskan pesan. Nih manajer nggak punya manajer 27, tidak ada pegawai, tidak ada anak buahnya. Tapi kalau banyak ya, misalkan si manajer 27 ini punya bawahannya banyak, maka exception ini yang dipakai. Too many rows, then raise application error min 20202 kode nomornya. Nah, terus yang akan muncul ya kalau banyak, karena kalau banyak kan harus pakai kursor. Ini pesannya, too many employee were found. Jadi ada banyak bawahan pegawai untuk manajer 27 gitu. Nah, selanjutnya untuk menggunakan raise application error dengan user defined exception. Kalau tadi exceptionnya kan punyanya si Oracle ya, no data found dan too many rows. Nah, yang ini didefinisikan oleh si user, namanya iname atau exception. Nah, kalau oleh user jangan lupa pakai pragma nih, pragma exception init ya. Nah, kode nomornya sih sesuai dengan yang tadi, antara min 20.000 ya sampai ini. Terus last name employee-nya adalah Silly. Nih, Silinus. Hapus data yang last name-nya ini. Ini delete ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, no data found, nah kita munculkan exception nih, raise exception error untuk kode ini yang tadi didefinisikan. Terus pesannya invalid last name. Nah, kalau nggak ada ya, no. Tapi kalau else berarti ada. Nah, munculin nama si ini, terus mau dihapus tuh ya. Ininya mau dihapus karena di sini sudah diinstruksikan ada statement delete tuh untuk nama si Silly. Berarti sudah terhapus. Tambahkan
statement di bagian blok exception-nya. Untuk nama exception tadi ename ya. When exception when ename, then nah ini pesan kesalahannya valid last name ya, berarti kalau datanya ada nih, kalau datanya ada valid last name berarti datanya sudah kehapus ya. Nah, select ini untuk data yang jumlahnya lebih dari 1, select distinct last name. Nah, distinct itu kan untuk menampilkan kalau ada data yang sama dimunculkannya cuma sekali ya. From employees, kemudian munculkan nih semua namanya yang beda, nama yang berbeda. Nah, tapi kalau errornya bukan karena ini ename ya, bukan karena ename, dimana last name-nya ini, kita pakai exception si Oracle when others. Then, jadi kalau ada error lainnya, tampilkan ini tuh. Error deleting from employee, jadi salah menghapus data dari tabel employee itu. Nah, kita ini bagian akhir, kita sudah mempelajari menulis kode PL/SQL untuk memberi nama exception, jadi yang user define ya. Terus menulis kode untuk memunculkan pakai RISE. Menulis kode juga untuk menangani pengecualian yang muncul, dan yang barusan yang terakhir adalah menulis kode PL/SQL untuk menggunakan prosedur RISE application error. Tuh. Demikianlah untuk topik ketiga modul 7 tentang trapping user define ya. Semoga bisa dipahami. Silahkan dicoba contoh-contoh latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.